Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda semua? Pada video kali ini saya bukan akan membuat video tentang makan, masak atau jalan-jalan. Cuman saat ini saya akan menceritakan dan share pengalaman pribadi saya yang baru saya alami kemarin. Nah, kemarin saya habis melakukan proses tindakan kuretase. Memang kuretnya itu tidak sakit, cuman hati ini yang sakit. Nah, proses kuretase ini bukan pengalaman pertama yang saya alami. Saya sudah melakukan 2 kali proses kuretase ini. Pada proses kuretasi yang terakhir ini adalah kehamilan saya yang keempat. Nah, pada kehamilan pertama saya juga sudah melakukan kuretase karena pada saat itu divonis oleh dokter karena janin yang saya kandung itu tidak berkembang. Tetapi pada kehamilan pertama itu janin sudah ada di rahim, akan tetapi tidak ada detak jantungnya, sehingga dokter menyarankan untuk segera kuretase. Nah, cuman pada video kali ini saya akan menceritakan pengalaman kuretase saya yang baru saya alami kemarin. Pada kehamilan keempat ini, memang saya tidak merencanakannya. Saya sebelumnya sudah lepas KB selama 6 bulan. Nah, selama 6 bulan itu saya mencoba untuk KB manual, akan tetapi Tuhan berkehendak lain. Saya telat head dan pas dicek dengan tes pack hasilnya positif. Pada saat itu saya menggebu-gebu bahagia banget, akan tetapi sehingga saya langsung pergi ke dokter untuk USG pada kehamilan 4 minggu. Cuman di kehamilan 4 minggu itu dokter menyarankan saya kembali lagi sebulan kemudian karena kantong janinnya itu belum kelihatan, cuman memang rahimnya sudah membesar. Nah, kemudian saya setelah sebulan kemudian saya kembali lagi ke dokter itu dan melakukan USG. Nah, berarti kontrol saya yang setelah sebulan itu usia kehamilan saya adalah 4 tambah 4 7 weekend lah, 7 mingguan gitu. Cuman kantong kehamilannya sudah ada, akan tetapi janinnya tidak kelihatan gitu loh bun. Nah, kemudian saya disarankan untuk kembali lagi sebulan kemudian. Nah, akan tetapi di tanggal 17 Agustus kemarin saya kan upacara karena dari kantor harus mengikuti upacara, kemudian mengikuti lomba-lomba. Nah, pada saat itu setelah saya melakukan upacara, pulang ke rumah, saya pergi ke kamar mandi itu keluar flek. Cuman fleknya itu berwarna coklat tapi cuman setetes gitu loh bun. Nah, akhirnya saya kan kaget. Cuman perasaan saya kaget, cuman agak tenang gitu loh. Gimana sih ya bun? Ya agak tenang aja gitu. Karena ini pengalaman kehamilan saya yang keempat. Karena kehamilan saya yang ketiga, saya juga mengalami flek. Cuman dokternya ngomong nggak apa-apa, ini nanti dikasih penguat kandungan. Nah, sehingga pas kemarin itu keluar flek, saya tidak berpikiran macam-macam. Lah pas kemarin aja saya udah pengalaman nih, kalau flek kayak gini tuh nggak apa-apa karena mungkin rahimnya sedang berkembang kayak gitu loh. Jadi mengeluarkan flek itu gitu. Nah, cuman kan suami was-was tuh, ayo kita periksa aja. Nah, akhirnya saya periksa ke dokter.
Nah, setelah di USG, janinnya itu tuh belum kelihatan, Bun, belum kelihatan. Terus dokter menyarankan nih nanti 2 minggu lagi ke sini ya. Nah, kemudian dokter ngasih saya penguat kandungan, terus obat pendarahan sama vitamin gitu, sama suruh banyak makan makanan yang mengandung asam folat gitu ya. Nah, pada akhir itu saya pulang nih ke rumah. Pulang ke rumah saya suruh bed rest. Nah, itu kebetulan kan hari Jumat saya bed rest, cuman Sabtu Minggu itu saya juga tetap bed rest tuh di rumah. Saya benar-benar saya ingin benar-benar nggak terlalu capek gitu loh, Bu. Nah, akhirnya pas di rumah itu cuman keluar sedikit. Nah, keluar kalau siang-siang itu kan karena saya beraktivitas, karena saya harus ngurus anak kan, nggak mungkin yang namanya bed rest diem di kasur terus gitu, enggak, karena saya punya anak yang lain gitu. Nah, kalau malam itu memang si fleknya itu tuh nggak keluar, bener-bener bersih. Cuman kalau siang hari karena saya beraktivitas, jadi si flek itu keluar. Nah, kemudian saya nyari second opinion nih, saya nyari dokter lain nih. Nah, saya nyari dokter lain, ke dokter yang lain itu jadi sama divonis bahwa kehamilan saya itu kehamilan kosong atau black type ovum lah, kayak gitu bahasa kedokterannya gitu ya. Nah, malah si dokter yang kedua ini menyarankan untuk segera dikuretase. Nah, karena kebetulan di dokter ini nggak bisa pakai asuransi atau pakai BPJS karena biaya lahirannya tuh biaya kuretnya itu tuh lumayan kayak biaya lahiran kayak gitu. Nah, kemudian kata suami ya udahlah dikuret aja, barangkali nanti ada apa-apa di rahimnya kamu kayak gitu. Cuman pikirnya saya, aduh gimana ya, ini nggak bisa pakai asuransi atau BPJS nih di dokter ini, kita kembali lagi aja ya ke klinik sebelumnya, ke dokter sebelumnya gitu. Nah, kebetulan di klinik yang sebelumnya itu saya punya temen nih, terus saya chat sama saya telepon nih, gimana Mbak, aku kayak gini nih pendarahan lagi, cuman nggak terlalu banyak sih, terus saya juga ini punten, saya pergi ke dokter lain gitu buat mastiin gitu lah. Akhirnya si teman saya itu ngomong, Mbak kalau bisa ini ditunggu, ngikutin dokter yang sebelumnya aja gitu, ditunggu 2 minggu aja selama nggak pendarahan dan nggak sakit kayak gitu. Nah, terus aku ngikutin saran temanku itu kok gitu kan. Nah, akhirnya aku biasa beraktivitas biasa nih di rumah. Nah, akhirnya di hari Senin itu kan aku mulai kerja lagi nih. Kerjanya aku memang di lapangan yang nggak bisa diem di kantor gitu. Aku tetap harus kerja di lapangan, nggak bisa izin nggak bisa izin izin seenaknya gitu. Nah, aku akhirnya kerja kerja kayak biasa gitu. Nah, pas kebetulan aku keluar gitu ya karena posisi ini juga akhir bulan kan. Nah, aku kerja terus pulang ke kantor itu aku pendarahan. Si darahnya itu keluar kayak darah head gitu, kayak darah mens gitu, warnanya merah segar. Terus kemudian juga ada rasa mules kayak yang kalau kita pertama mau head itu gitu. Kalau bahasa Sunda, bahasa di sini mah namanya sumilangen gitu. Nah, akhirnya aku kan kaget ya. Aku kaget, aduh gimana ini gitu. Terus aku telepon suami, dijemput suami kan. Nah, habis dijemput suami, ayo kita pergi langsung aja nih ke ke IGD aja gitu. Nah, kebetulan aku pulang kerja maghrib kan dijemput sama suami langsung ke IGD rumah sakit itu. Kan kebetulan di IGD itu eh, lagi penuh banget tuh. Terus sedangkan aku kan bukan pasien yang
gawat darurat gitu. Nah, akhirnya aku disarankan ke poli dulu, ketemu dengan dokter yang lain. Akhirnya aku ke poli, terus ketemu dengan dokter, kemudian di USG. Nah, si dokter itu ngomong, "Oh iya, ini mah Anda mengalami kehamilan kosong atau kehamilan yang tidak ada janinnya. Jadi janinnya itu benar-benar nggak ada dan nggak berkembang." Tuh. Terus gimana dok? Bisa dikasih solusi nggak? Misal dikasih penguat kandungan lagi lah dok. Ini kan baru umur kehamilan 10 minggu gitu. Aku mintalah sekitar 12 mingguan dicoba barangkali ada janinnya. Udah nggak bisa bu, karena ini posisinya kalau ibu nggak percaya diliatin kan USG-nya. Aku lihat ini hasil USG-nya ya. Ini udah nggak bisa diselamatkan karena si darahnya itu ngalir terus kayak gitu. Nah, aku kan kaget ya. Terus gimana dok? Ya ini harus diambil kata dokternya kan. Nah, maaf ya, ini nggak ada maaf nggak ada hasilnya, maaf. Nah, aku lanjut cerita aja ya. Nah, habis itu ini dilihat nih, ini hasil USG-nya itu darahnya udah ngalir tuh, udah ngalir. Jadi nggak bisa diselamatkan. Ini harus benar-benar diambil. Nah, dari situ kan aku shock banget nih. Walaupun ini bukan kehamilan pertama aku, tapi rasanya sakit banget gitu ya. Terus gimana ini dok? Ya harus ditindak. Ibu harus langsung masuk ke apa namanya, ke rawat inap gitulah, nunggu semalam, tindakannya baru bisa dilakukan besok gitu ya. Nah, akhirnya aku ngurus administrasi gitu, bukan administrasi sih, ngurus pendaftaran, bukan administrasi pendaftaran karena aku pakai asuransi dari kantor. Akhirnya aku nginep semalam. Nah, di semalam itu tuh aku dikasih obat perangsang atau induksi gitu biar mules-mules, karena posisinya itu tuh nggak mules banget, cuman mules-mules sedikit lah gitu, cuman keluar darah juga keluar darah nggak yang banyak banget gitu. Nah, akhirnya aku nginep semalam, terus pas nginep semalam itu jadi sama susternya itu dikasih obat atau induksi dari punten dari ini ya, dari anus gitu ya. Terus disuntikan ke infus sama diminum gitu ya. Nah, setelah itu tetap aja nggak mules-mules gitu ya. Terus darahnya juga keluar sedikit. Terus aku jam 10 malam itu disuruh puasa karena besoknya mau tindakan kuretase itu kan. Nah, akhirnya jam 10 aku puasa, aku disuapin makan dulu sama suami. Akhirnya nunggu sampai pagi nih. Ibu nanti tindakannya jam 6 ya gitu ya. Tindakan kuretasenya itu ya. Terus suster nengokin ke ruangan itu tuh dia kaget karena nggak ada darah sama sekali, cuman darahnya sedikit walaupun udah dipasang induksi itu, udah dikasih induksi itu perangsang biar mules gitu ya. Nah, akhirnya keesokan harinya jam 6 pagi aku mau ditindak, cuman kebetulan si dokternya itu apa namanya, ada yang mau sesar gitu karena mendahulukan yang sesar. Akhirnya aku ditindak itu jam 9 kurang 15 baru ada dokter anestesi biasa ya. Saya disuntik. Nah, kebetulan dokter anestesi itu bawa kayak yang lagi koas gitu loh, yang lagi praktek. Terus ditanyain kan, saya Bu berapa kilo? Segini. Oh tuh didengarkan gitu ya, ngomong sama si apa namanya, si anak yang lagi praktek itu. Cuman aku nggak yakin nih si anak praktek itu karena mandan-mandan kayak gitulah gitu ya. Aku takut masa aku dibius sama anak-anak kayak gitu. Akhirnya aku minta si dokter anestesinya itu yang nyuntikin si obat biusnya itu. Nah, akhirnya aku disuntikin, dibius, terus sikak itu apa ya, kayak
apa namanya itu diangkat ke atas gitu ya. Cuman aku di situ tuh yang selama nungguin dari jam 6 sampai jam 8 itu tuh, jam 9 itu tuh aku parno banget. Karena di situ tuh udah disediakan gunting, terus pisau, terus apa ya, alat-alat, mungkin alat-alat yang buat kuretasenya itu gitu. Tapi setelah aku dibius, terus aku nggak inget apa-apa. Itu mulai jam 9:15 ya, jam 9 kurang 15 aku benar-benar lihat karena di atasnya aku itu ada jamnya. Nah terus aku di apa namanya, dibius, terus aku mungkin terlelap tidur gitu ya, terlelap tidur tuh. Terus aku sadar-sadar itu aku lihat jam lagi tuh jam 9:10. Itu tuh nggak kerasa apa-apa. Terus aku megang, sudah lengkap semua ya, aku udah pakai celana, udah pakai pembalut, udah pakai, pokoknya udah rapi lagi karena posisinya kan belum belum kayak gitu ya, aku nggak pakai apa-apa gitu ya. Tapi pas itu tuh aku nggak ngerasain sakit apa-apa, nggak ngerasain sakit. Terus aku lihat ya, darahnya pun setelah kuret itu sedikit gitu. Nggak kayak yang pas kehamilan aku pertama gitu. Terus nggak ngerasain sakit apa-apa setelah biasa ya, karena saya tinggalnya di desa gitu ya. Terus banyak yang ngomong, jangan apa namanya, jangan terlalu ajak-ijik gitu ya, karena kuret itu sama kayak habis melahirkan gitu. Aku pun makannya juga ya biasa lah ya, kalau di desa itu nggak boleh makan yang berminyak, nggak boleh makan pedas gitu. Akhirnya ya kayak makan habis lahiran aja gitu. Cuman ya alhamdulillah setelah itu ya biasa, bugar lagi kayak gini lagi. Ini saya bikin video ini, saya baru 4 hari kuretase, tapi alhamdulillah saya udah masuk kerja. Sehari kemarin saya cuman berhenti cuman izin 3 hari ya, karena nggak enak, karena ini posisi akhir bulan tuh. Nggak ngerasain sakit sama sekali kuret itu, nggak ngerasain sakit, cuman yang sakitnya di sini. Walaupun bukan yang pertama, tapi ya Allah, kehilangan anak walaupun masih apa namanya, ibaratnya masih kandungan baru berapa minggu gitu ya, tapi yakin di sini, yakin apa namanya, sakitnya tuh sejadi-jadinya gitulah ya. Walaupun bukan yang pertama, kuretnya mah nggak sakit sama sekali, nggak sakit sama sekali ya. Sekian mungkin cerita pengalaman dari saya. Barangkali ada bunda-bunda di luaran sana yang sama seperti saya. Kalau memang posisinya ngeflek tapi nggak sakit, itu bisa ditunggu sampai kurang lebih 12 weekend atau 13 week. Karena kalau misalkan katanya kalau kehamilan BO itu akan luntur dengan sendirinya di usia kehamilan 8 sampai 13 week. Nah, cuman kemarin karena saya ada sakit mules, terus pendarahannya juga banyak, jadi saya nggak bisa nunggu gitu. Kayak gitu. Kuretnya mah nggak sakit sama sekali, cuman ininya yang sakit. Sekian kayak gitu, terima kasih video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk bunda-bunda di luar sana. Dadah.